Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pedagogik yang materinya yaitu tentang hubungannya dengan model. Nah, di dalam model tersebut terdapat pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Nah, tujuan saya membuat video ini, saya sendiri juga ingin belajar atau agar lebih mengingat di mana perbedaan dari keempat bab ini, karena memang diperlukan pemahaman dan penghafalan. Jadi niat saya adalah untuk belajar bersama. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa di channel ini videonya bersifat bertahap, yaitu materinya sesuai dengan urutan. Jadi silahkan klik nama channel ini untuk bergabung di video-video sebelumnya ataupun sesudahnya yang masih ada hubungannya atau tahapnya dari video yang ini. Baik, sebelumnya saya kasih waktu untuk subscribe dan like. Baik, kita masuk di soal nomor 1. Pendekatan pembelajaran mengacu pada A. Proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. B. Langkah-langkah yang dirancang dalam pembelajaran. C. Cara pandang terhadap pembelajaran. Dan D. Teori yang melandasi pembelajaran. Kita harus paham pendekatan sendiri. Pendekatan di dalam pembelajaran itu ada dua, yaitu teacher learning dan student learning. Nah, di pengertian tersebut kita tahu bahwa dalam pembelajaran mempunyai sudut pandang guru sebagai guru dan sudut pandang tentang siswa. Baik, di sini jelas bahwa jawabannya adalah tentang yang cara pandang atau C. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Dengan merencanakan pendekatan sistem dalam pembelajaran, guru dituntut untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kita harus tahu, pendekatan sistem memandang bahwa pembelajaran terdiri atas sejumlah komponen yang memiliki hubungan sistematis. Nah, jadi di dalam pembelajaran tersebut mempunyai hubungan urutan sistematis dari satu ke yang lain, dari sesudahnya ke sebelumnya, dan dari sebelumnya ke sesudahnya. Kita lihat jawabannya. A. Yang memungkinkan siswa terlibat aktif, bukan tentang sistem. B. Dengan memperhatikan hubungan antar komponen. Nah, ini bisa. C. Memberikan kesempatan siswa untuk interaksi, bukan tentang hubungan. D. Dengan menekankan pada pemecahan masalah. Jelas ini bukan. Jadi kita tahu jawabannya yaitu B. Oke, lanjut. Ilmu dan kiat untuk memanfaatkan sumber belajar. Ini kata kuncinya, ilmu dan kiat untuk memanfaatkan sumber belajar. Sumber belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran disebut. Ini semua kaitannya sama aja tentang tujuan pembelajaran. Namun yang menjadi pembeda adalah ini. Kita tahu pendekatan tadi adalah sudut pandang, jelas bukan. Dan kita harus tahu ilmu dan kiat untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran itu tentang bagaimana guru, bagaimana tentang cara guru. Kalau teknik ini cenderung ke langkah-langkahnya guru, tadi bukan. Metode ini cara yang dipakai guru. Nah, jadi kita dapat strategi. Karena strategi itu sesuatu yang dimiliki guru itu sendiri. Jadi ilmu dan kiat guru itu sendiri dalam memanfaatkan sumber belajar.
Untuk soal yang begini, ini soal yang dibutuhkan memang tentang pengetahuan atau sifatnya hafalan. Dan hafalan tersebut tidak cukup jika sudah hafal. Kita harus sering-sering berlatih untuk mengetahui kondisi soal yang ada. Dan macam-macam soal, tentu soal juga terdapat banyak pengecohnya. Baik, kita lanjut di soal nomor 4. Penentuan strategi pembelajaran dilakukan pada saat. Jelas strategi pembelajaran ini ilmu dan kiat itu terletak di depan. Kita lihat dulu jawabannya. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan benar dan pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan juga terletaknya di inti atau di depan juga bisa. Perencanaan ini juga benar, penilaian ini salah. C. Pelaksanaan bisa Ya bisa, penilaian ini yang salah. D. Pelaksanaan bisa, tindak lanjut ini salah. Ini letaknya di bagian akhir untuk mengetahui sampai mana peserta didik dapat memahami pembelajaran. Jadi dari eliminasi ini kita tahu jawabannya yang karena guru menentukan strategi pembelajaran pada saat merancang pembelajaran dan pada saat pelaksanaan pembelajaran untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan situasi yang dihadapi selama pembelajaran berlangsung. Jadi kita harus tahu perencanaan itu gurunya ngapain, pelaksanaan itu ngapain, penilaian itu ngapain, dan tindak lanjut itu ngapain. Semuanya benar, tapi kita harus mengambil kata kunci dari soal, yaitu penentuan. Jelas penentuan ini tidak mungkin letaknya di belakang. Baik, kita lanjut. Metode mengajar adalah, kita sudah bahas tadi. Kita ulangi, metode mengajar mengacu pada cara kerja yang relatif umum untuk mencapai tujuan pembelajaran. A. Langkah-langkah yang dilakukan guru selama pembelajaran, bukan. B. Kiat, jelas ini kiat tadi. Nah, ini tadi apa? Kiat atau ilmu tadi adalah strategi guru. C. Cara yang dipilih dan digunakan guru untuk mencapai tujuan. Nah, ini. D. Landasan teoritis, bukan. Landasan teoritis untuk menentukan cara mencapai tujuan. Ini jelas bukan. Jadi kita dapat jawabannya yaitu yang C. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan pembelajaran mengacu pada, kita harus tahu kata kuncinya ini yang mana. Kata kuncinya adalah langkah-langkah operasional. Karena tentu untuk mencapai tujuan itu semua memang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kita analisis metode. Metode tadi adalah cara guru. Kemudian pendekatan. Pendekatan tadi kita sudah bahas yaitu sudut pandang. Strategi. Strategi kita juga sudah bahas tadi yaitu ilmu dan kiat guru yang digunakan. Jadi sama-sama ini semua mengacu pada tujuan pembelajaran. Namun pasti ada kata kunci yang mengikutinya. Teknik pembelajaran, jelas ini jawabannya. Teknik pembelajaran. Nah, dari keempat ini sebenarnya kita bisa melogikanya jika kita sering-sering latihan soal, sering-sering baca-baca. Dan niat saya juga membuat video ini saya juga untuk agar semakin hafalan saya, pemahaman saya juga
agar semakin benar, karena nantinya kalian bisa mengoreksi jika ada kesalahan dari pemahaman saya. Bisa tulis komentar di bawah. Baik, kita lanjut di soal nomor 7. Faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang teknik pembelajaran adalah sebagai berikut. Kecuali kita harus tahu faktor yang harus diperhatikan dalam merancang teknik pembelajaran, di antaranya adalah kemampuan guru, kebiasaan guru, ini tidak ada, terus ketersediaan sarana dan waktu, kemudian karakteristik siswa, kebutuhan masyarakat tidak langsung berpengaruh terhadap langkah-langkah pembelajaran. Jadi jawabannya C. Kita lihat lagi. Merancang teknik pembelajaran. Jelas di sini kaitannya adalah sesuatu yang ada di dalam pembelajaran, sesuatu yang ada di dalam kelas. Kemampuan guru, jelas ini berhubungan langsung. Ketersediaan sarana, ini juga berhubungan langsung. Kebutuhan masyarakat, karakteristik siswa juga ada hubungannya langsung dari pembelajaran, dan itu wajib diketahui guru untuk menentukan nantinya modelnya yang digunakan. Karena untuk kebutuhan masyarakat berhubungan, akan tetapi itu tidak secara langsung berhubungannya dengan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kemampuan guru sangat menentukan, karena jika guru menggunakan model di luar kemampuan guru atau teknik pembelajaran yang di luar kemampuan guru, maka pembelajaran akan tidak tersampainya tujuan secara maksimal. Ketersediaan sarana juga, apabila guru terlalu memaksakan atau terlalu subjektif terhadap keinginannya, dan sedangkan sarana di sekolah tidak memadai, itu akan sangat besar pengaruhnya untuk kurangnya maksimal ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Baik, dari sampai sini paham. Kita lanjut ke soal nomor 8. Penentuan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran hendaknya didasarkan pada ini kata kuncinya. Jelas kita harus tahu juga bahwa dari keempat itu, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran ditentukan dengan memperhatikan kompetensi yang diharapkan, dikuasai, dan karakteristik siswa. Itu mengacu pada soal nomor 7 tadi. Hubungannya tentang tercapainya tujuan pembelajaran itu bagaimana kreatif inovatifnya guru menentukan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, itu hubungannya secara langsung adalah siswa sebagai objeknya, bahwa yang harus diperhatikan kompetensi siswa yang diharapkan dikuasai dan karakteristik siswa. Dengan begitu guru dapat nantinya baru menentukan pendekatan yang cocok, strategi yang cocok, metode yang cocok, dan teknik pembelajaran yang cocok. Nah, di sini baru kita lihat poin A, kompetensi yang harus dikuasai dan karakteristik siswa. Nah, ini dia. Tapi kita lihat dulu B, tuntutan masyarakat dan sosial ekonomi. Ini bukan. Ini hubungannya nanti bukan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Ini karena memang masyarakat boleh usul tentang kurikulum dan pembelajarannya, tapi tidak secara langsung tentang model yang digunakan guru dalam kelas. C, kompetensi yang harus dikuasai, tuntutan masyarakat. Ini sama dengan B, tuntutan masyarakat. Karena memang sejatinya guru yang lebih paham kondisi di dalam kelas. Ini hubungannya nanti dengan PTK. Nanti akan kita belajar bareng PTK, yaitu
PTK itu guru sendiri yang mengetahui masalah yang ada di dalam kelas, kurangnya apa, tentang desain pembelajarannya itu yang harusnya seperti apa, memang guru itu yang memahami, karena guru yang selalu berinteraksi setiap hari dengan peserta didik. Yang D, karakteristik siswa benar. Ini yang salah, tuntutan masyarakat. Jadi kita dapat jawabannya yang A. Baik, terima kasih, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Saya ingatkan kembali, silahkan klik nama channel ini untuk melihat video-video yang sudah terupload. Karena video yang saya buat itu tiap part ke part, yaitu ada hubungannya dan kelanjutannya sesuai materi pedagogik. Silahkan subscribe dan like untuk mengetahui update-nya. Karena kita memulai belajar, harus kita juga menyelesaikan pembelajaran. Kalau kita pembelajaran ini dilakukan setengah-setengah atau awal saja, maka kita tidak tahu nantinya akan ada perbedaan lagi di dalam materi, di dalam soal, ada pengecoh lagi. Semakin banyak kita belajar, semakin tahu kita tentang pengecoh soal yang ada. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.